Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aya Sofia. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait strategi Indonesia untuk bisa keluar dari kondisi middle income trap menuju negara Indonesia yang berpendapatan tinggi. Baik, apa itu middle income trap? Jadi middle income trap itu merupakan suatu kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sehingga tidak mampu bertransformasi menjadi negara yang memiliki pendapatan tinggi. Nah, fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi banyak negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah tersebut, pemerintah perlu menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang terintegrasi dan berorientasi dalam jangka panjang. Dalam konteks tersebut, berarti harus ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan utang luar negeri yang ketiganya tersebut memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing nasional, dan negara dapat keluar dari status middle income trap tersebut. Oke. Ada strateginya itu tadi sudah sempat saya sebutkan ada 3 dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Kalau kebijakan fiskal berarti terkait pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara, kemudian kebijakan moneter berarti terkait pengendalian jumlah uang yang beredar, di situ Bank Indonesia berperan, dan yang ketiga kebijakan utang luar negeri yang berarti mengenai pembiayaan pembangunan negara. Oke, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Menurut analisis saya, kebijakan apa saja yang bisa diambil oleh pemerintah untuk bisa keluar dari middle income trap. Yang pertama dari kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan sumber daya manusia. Nah, negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap seperti misalnya Korea Selatan dan Singapura itu menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan akses, tapi juga pada peningkatan kualitas pendidikannya, kemudian penguasaan teknologi, serta pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Kemudian yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan efisiensi ekonomi. Nah, infrastruktur transportasi, energi, logistik, dan digital ini memiliki peran strategis dalam menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri nasional. Pembangunan infrastruktur yang merata juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Kemudian yang ketiga, pemberian insentif pada sektor yang memiliki atau menghasilkan nilai yang tinggi. Nah, Indonesia kan harus mengurangi ketergantungan ekspor pada bahan mentah. Dan Indonesia itu harus mendorong hilirisasi industri supaya mampu menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih besar sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor tersebut. Kemudian insentif pajak, kemudian kemudahan investasi dan dukungan riset dapat menjadi instrumen untuk memperkuat sektor manufaktur dan industri berbasis teknologi. Yang keempat adalah penggunaan anggaran yang efektif dan transparan. Nah, pemerintah ini perlu memastikan bahwa alokasi anggaran pada tiap program pada masing-masing kementerian itu bisa efektif dan transparan. Karena percuma kalau misalnya ada anggaran dan investasi besar, tapi tidak diiringi dengan pelaksanaan dan pengawasan yang tepat. Karena apabila pengawasan dan pelaksanaannya tidak tepat, malah jadinya akan membebani keuangan fiskal negara karena kebocoran anggaran, dan hasilnya malah tidak sesuai dengan tujuan awal.
Selanjutnya dari kebijakan moneter yang memiliki fungsi sebagai stabilitas ekonomi makro melalui pengendalian inflasi, nilai tukar, dan likuiditas dalam perekonomian. Stabilitas ini merupakan prasyarat penting bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Nah, Bank Indonesia kan di sini berperan penting ya dalam kebijakan moneter. Bank Indonesia itu perlu menjaga tingkat inflasi pada level yang terkendali supaya daya beli masyarakat itu tetap terjaga. Inflasi yang tinggi nanti bisa mengurangi konsumsi rumah tangga, meningkatkan biaya produksi, dan juga menurunkan daya saing produk domestik. Nah, sebaliknya, inflasi yang stabil itu dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian selain pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah itu juga menjadi faktor penting. Fluktuasi nilai tukar yang berlebihan tentunya dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan mengurangi minat investor. Maka dari itu, kebijakan moneter haruslah diarahkan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam konteks transformasi ekonomi, kebijakan moneter ini juga perlu mendorong akses pembiayaan bagi sektor produktif. Perbankan dan lembaga keuangan harus didorong untuk menyalurkan kredit kepada sektor manufaktur, industri kreatif, usaha berbasis teknologi, dan UMKM yang memiliki potensi menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kemudian, pengembangan ekonomi digital dan sistem keuangan yang inklusif juga perlu menjadi perhatian. Pemanfaatan teknologi keuangan itu dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Kemudian kebijakan yang ketiga terkait kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri kan merupakan salah satu pembiayaan pembangunan. Tapi pengelolaannya itu harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan di masa depan. Nah, dalam upaya menghindari middle income trap, pemerintah ini harus memastikan bahwa utang luar negeri tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif dan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Penggunaan utang sebaiknya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur strategis, pengembangan teknologi, pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek yang mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain itu, pemerintah perlu menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang aman tentunya, karena pengelolaan utang yang sehat akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana pinjaman juga menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pemanfaatan utang. Lalu pemerintah juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Caranya dengan memperkuat sumber pembiayaan domestik. Misalnya seperti peningkatan penerimaan pajak, pendalaman pasar keuangan nasional, dan peningkatan investasi domestik. Ketiganya itu dapat membantu mengurangi risiko yang berasal dari perubahan kondisi ekonomi global. Lalu strategi diverifikasi sumber pembiayaannya perlu diterapkan agar Indonesia itu tidak terlalu bergantung pada satu negara atau lembaga kreditur tertentu. Diversifikasi ini nantinya dapat meningkatkan fleksibilitas pemerintah dalam mengelola risiko keuangan dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Baik, jadi kesimpulan dari paparan yang sudah saya jelaskan tadi, keberhasilan Indonesia ini dalam keluar dari agar bisa keluar dari middle income trap itu sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi secara menyeluruh, baik dari aspek fiskal, moneter, dan pembiayaan utang. Nah, dari ketiga kebijakan itu harus ada sinergi
supaya Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing global, dan mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi dalam beberapa dekade mendatang. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.